Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita kembali ke sorga. Sebelumnya saya undang kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat-Nya atas kita sekalian. Ibadah ini kami buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Mari kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita supaya kita boleh dilayakkan oleh Tuhan, supaya pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama dan kita boleh sungguh layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa, mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah mengampuni kita, Tuhan yang sudah mati bagi kita, Tuhan yang sudah naik ke sorga bagi kita, Tuhan itu juga yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari kita menaikkan satu pujian, sebab Dia hidup. Yang
Puji Tuhan, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Mari saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh tempat dan di seluruh zaman. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan satu pujian, Yesus Menuntut Hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
Sebelumnya selalu saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian apa kabarnya, dan selalu dalam doa saya dan harapan saya Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang sehat baik secara iman maupun secara imun. Tema kebenaran firman Tuhan adalah berbicara tentang apa makna, ya, atau makna kenaikan Tuhan Yesus. Terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling berbahagia adalah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya memaparkan arti atau makna dari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya kalau berbicara tentang makna kenaikan Tuhan Yesus, nats firman Tuhan yang diambil biasanya di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Biasanya makna kenaikan Tuhan Yesus itu adalah berkaitan dengan pesan agung atau amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Makna kenaikan Tuhan Yesus menanamkan hati misi kepada setiap murid-muridnya, memandang jiwa-jiwa yang ada di luar sana untuk kemudian diberitakan Injil, diberitakan tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat. Biasanya maknanya itu saudara, tetapi dalam bagian ini kita akan melihat makna yang lain berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah berkaitan dengan tangan yang memberkati. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, apa yang terjadi sebelum Yesus terangkat ke sorga? Di situ dikatakan ia mengangkat tangannya, dikatakan, dan kemudian memberkati mereka. Apa isi berkatnya, saudara? Apakah sama seperti bilangan 6? Atau apakah sama seperti hamba-hamba Tuhan ketika menyelesaikan ibadah selalu diakhiri dengan doa berkat? Berkat di dalam Allah Bapa, berkat di dalam Allah Anak, berkat di dalam Allah Roh Kudus. Itu isi utama dari kata-kata berkat yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan. Tetapi di sini tidak dijelaskan. Bahkan di situ dalam ayat yang ke-51, sebelum Tuhan Yesus atau bahkan ketika Tuhan Yesus sedang memberkati, kemudian dia berpisah dari mereka dan kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya, itu menjadi momen-momen terakhir yang dilihat murid-murid sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga.
Apakah momen mengangkat tangan, Tuhan mengangkat tangan, ini adalah hal yang asing yang pernah dilihat murid-murid dari Tuhan Yesus, atau tangan yang terangkat untuk memberkati itu sudah menjadi sebuah kebiasaan ketika Yesus pun ada di dalam dunia, ketika Yesus pun melayani di dalam dunia selama 3,5 tahun, dan itu bukan hal yang asing lagi dari diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang terangkat dan memberkati murid-murid, atau kebiasaan Tuhan memberkati, itu bukan hal yang aneh bagi murid-murid. Bukankah selama Yesus ada di dalam dunia, memang hidupnya selalu menjadi berkat bagi sesama, bagi manusia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah lebih baik tangan yang terangkat, artinya memberi, Saudara, daripada tangan yang meminta? Bukankah lebih baik tangan yang memberkati daripada tangan yang kemudian meminta? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berdasarkan catatan Alkitab, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, hidupnya memang betul-betul menjadi berkat. Tangannya betul-betul terulur untuk memberkati manusia. Tangan itu pernah memberikan makan 5.000 orang. Dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan yang ke-17, kejadian yang sama di daerah Betsaida, Saudara. Ketika Tuhan Yesus mau menyingkir untuk menyendiri dengan murid-murid, tetapi kemudian banyak orang tetap datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian tetap melayani mereka. Ada yang datang dengan berbagai macam penyakit, dan Tuhan Yesus kemudian memulihkan, menyembuhkan. Dan begitu banyaknya orang sampai Tuhan Yesus melayani mereka sampai larut malam. Kemudian murid-murid berkata, ini sudah malam, suruh mereka pulang untuk kemudian mereka membeli makanan atau mereka mencari makanan. Tetapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tidak engkau yang harus memberi mereka makan. Tapi kemudian murid-muridnya berkata, yang ada pada kami hanya 5 roti dan hanya 2 ikan, Saudara. Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Saudara kemudian menengadahkan wajahnya, Saudara, kemudian mengambil roti dan kemudian mengucap syukur dan menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Allah, Saudara, dan kemudian memecah-mecahkan itu sampai kemudian 5 roti dan 2 ikan itu dengan tangan yang menjadi berkat itu kemudian bisa dinikmati oleh 5.000 orang. Dan juga ada peristiwa bagaimana dengan tangan yang memberkati itu Tuhan Yesus memberikan 4.000 orang makan. Bahkan tangan yang memberkati bukan hanya memberikan makan, tetapi Alkitab mencatat tangan itu telah menyembuhkan orang yang buta, bahkan telah menyembuhkan orang yang kusta. Peristiwa bagaimana tangan Tuhan yang memberkati itu menyembuhkan orang yang buta tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, Saudara. Kemudian Tuhan Yesus meludah ke tanah, kemudian ludahnya itu diambil oleh tangannya, kemudian diaduk-aduk ludahnya dan dioleskan kepada orang buta itu.
Dan orang buta itu kemudian bisa kembali melihat. Bukankah tangan yang memberkati saudara bukan hanya memberikan makan, menyembuhkan orang yang buta, orang yang kusta, tapi tangan yang memberkati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah tangan yang juga menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bahkan tangan yang memberkati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah tangan yang tersalib untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa Bapak Ibu, saudara sekalian. Itu artinya apa, Bapak Ibu saudara yang terkasih? Tangan yang memberkati yang dilihat terakhir kali sebelum Yesus naik ke surga itu bukan tangan yang asing bagi murid-muridnya saudara, karena tangan itu adalah tangan yang memberkati selama Yesus ada di dalam dunia. Saudara, bahkan ketika Yesus naik pun tangannya itu tetap memberkati murid-murid. Memberkati, menjadi kesaksian yang baik, menjadi garam dan terang. Itu sudah menjadi gaya hidup. Itu sudah menjadi karakter. Itu sudah menjadi jati diri. Itu sudah menjadi habit dari Tuhan Yesus, dan itu nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, tangan yang memberkati bukan hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus, tetapi tangan yang memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang itu juga dimiliki oleh setiap kita. Secara khusus keluarga besar Gereja Kristen Pengabar Injil Bajem Gria Permata terdiri dari orang-orang yang hidupnya betul-betul menjadi berkat. Tangannya selalu terulur untuk memberkati orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang berkat, berkat itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah berkat umum. Umum artinya bukan hanya dinikmati, bukan hanya bisa diperoleh, bukan hanya dirasakan oleh orang percaya saja, tetapi dirasakan oleh semua manusia yang tidak percaya maupun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa contohnya? Matahari itu berkat yang diberikan Allah bukan hanya kepada orang percaya saja, tetapi juga bisa dinikmati oleh semua manusia. Hujan itu pun berkat umum, saudara. Kekayaan itu juga berkat umum, saudara. Apakah di dunia ini hanya orang-orang Kristen yang kaya raya? Tidak. Saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau motivasi saudara menjadi orang Kristen supaya kaya, maka saudara keliru. Sebab tanpa menjadi orang Kristen pun orang bisa menjadi orang kaya. Yang kedua, Bapak Ibu, berkat itu bukan hanya berkat umum, tetapi juga berkat khusus. Berkat khusus itu artinya hanya bisa dialami, hanya bisa dirasakan, hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang khusus. Artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus.
Dalam bagian ini dikatakan tangan Tuhan Yesus memberkati siapa? Apakah tangan Tuhan Yesus memberkati semua orang? Di sini dikatakan yang ada di Betania. Dan berkat apa yang diberikan Tuhan Yesus dalam bagian ini? Tangannya memberkati, saudara. Dan berkat apa yang diberikan Tuhan Yesus dalam bagian ini, saudara? Yang menikmati, saudara, di situ dikatakan adalah murid-muridnya. Atau dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di situ dikatakan berkat apa? Karena dia terangkat ke surga, saudara. Berkat yang terakhir, saudara, bukan hanya berkat pengutusan untuk menjalankan amanat agung, tetapi kepastian berkaitan tentang berkat khusus, yaitu berkat keselamatan. Kepastian keselamatan. Karena kalau berkaitan dengan kekayaan, saudara, berkat yang diberikan Tuhan, karena setelah Yesus naik ke surga, tangannya memberkati, apa kemudian murid-murid tiba-tiba menjadi orang yang kaya raya. Setelah Yesus, tangan Tuhan memberkati, Yesus naik ke surga, kemudian dari surga, kemudian Tuhan Yesus menurunkan berkat kekayaan yang melimpah kepada murid-murid secara langsung. Tidak, saudara. Ini berkat keselamatan. Oleh sebabnya Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, keselamatan itu bagi setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh berkat khusus, berkat keselamatan. Tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ini makna yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Tangan Tuhan yang memberkati, atau tangan yang memberkati. Makna yang kedua atau yang terakhir, saudara, berkaitan tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah hati yang dipulihkan. Ini titik pemulihan dari murid-murid, saudara. Dari sini, saudara, meskipun mereka harus berpisah, tetapi mereka dipulihkan, saudara. Kerohaniannya dipulihkan, hidupnya dipulihkan, saudara. Mereka bangkit kembali setelah mereka sebelumnya mengalami keterpurukan. Karena Yesus meninggal, saudara. Tapi setelah Yesus menampakkan diri, dan bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu adalah titik di mana kemudian murid-murid bangun kembali, atau rohaninya kembali bangkit, saudara, semangat kembali hidupnya. Hati mereka dipulihkan, saudara. Terlihat dari respon murid-murid yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, saudara. Hati yang dipulihkan di situ dikatakan adalah ayat yang ke-52, hati yang mau sujud menyembah. Yesus naik ke surga, saudara. Yesus menjadi raja. Dan tugas kita adalah menyembah raja di atas segala raja. Hati yang dipulihkan
dipulihkan adalah hati yang sangat bersukacita, saudara. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-50, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, saudara. Kematian Tuhan Yesus membuat mereka kehilangan sukacita. Kematian Tuhan Yesus membuat mereka menjadi orang-orang yang ketakutan, saudara. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus, bahkan kenaikan Tuhan Yesus, saudara, memulihkan hati mereka yang takut itu, kemudian menjadi hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang dipulihkan adalah hati yang setia, saudara. Dulu mereka setia. Selama 3,5 tahun mengikut Tuhan, kemanapun Tuhan Yesus berada, mereka pun ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada satu hari dalam kehidupan Tuhan Yesus mereka tidak ada bersama dengan Tuhan, tapi selalu ada bersama dengan Tuhan. Mereka setia kemanapun Tuhan Yesus berada, kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka setia mengikuti Tuhan Yesus. Tapi setelah kematian Tuhan Yesus, saudara, mereka tinggalkan pelayanan, kembali kepada pekerjaan yang lama, menjadi penjala ikan. Mereka lari dari panggilan Tuhan yang seharusnya mereka menjadi penjala manusia, saudara. Tapi setelah Yesus naik, hati mereka dipulihkan, saudara. Di situ dikatakan hati mereka menjadi hati yang setia. Mereka bangkit, mereka bangun dari iman mereka, rohani mereka yang pernah luntur, saudara. Dikatakan di sana mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Saudara, hati yang dipulihkan, saudara, seperti pujian, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kerinduan umat Tuhan setelah mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, kalau kita lihat kehidupan gereja mula-mula, bagaimana mereka rindu untuk ada di rumah Tuhan. Saudara, bukankah ini menjadi kerinduan kita selama 2 bulan kita ibadah online? Dan kita rindu, saudara, untuk ibadah kembali di gereja bersama-sama, saudara. Ini adalah kerinduan juga setelah Yesus naik ke surga yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Mereka rindu setiap hari ada di bait Allah. Ngapain mereka ada di bait Allah? Mereka rindu untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul, saudara. Mereka rindu untuk berdoa, bertekun dalam doa-doa syafaat bersama di gereja, di bait Allah. Mereka rindu untuk pemahaman Alkitab, saudara. Mereka rindu untuk memecah-pecahkan roti bersama di bait Allah, mengingat kembali akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Hati yang dipulihkan, saudara, adalah hati yang memuliakan Tuhan. Memuliakan bukan hanya melalui bibir, memuliakan bukan hanya melalui mulut. Itulah sebabnya Tuhan mengecam, buat apa engkau memuliakan aku hanya dengan mulutmu, tetapi hatimu jauh daripada aku. Memuliakan Tuhan adalah sinkron antara mulut yang memperkatakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kesaksian hidup bagaimana Tuhan baik dalam kehidupannya, tetapi hatinya juga memuliakan Tuhan. Bahkan perlakuannya, kehidupannya, tingkah lakunya, perbuatannya juga memuliakan Tuhan. Itulah yang membuat hati yang dipulihkan pasca Tuhan Yesus naik ke surga, membuat setiap orang-orang yang melihat keberadaan murid-murid Tuhan Yesus itu begitu tertegun. Dan akhirnya banyak yang percaya pada Tuhan Yesus, karena hati yang sudah dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Hati mereka dipulihkan, meskipun tadi yang saya katakan, apa berkat yang diberikan Tuhan? Berkat keselamatan, kepastian surga, saudara. Bukan kekayaan, saudara. Bahkan kalau lihat kisah para rasul, setelah Yesus naik ke surga, tangannya memberkati dengan berkat keselamatan, kepastian surga, saudara. Mereka nggak kaya, tetapi justru hidup mereka ada di dalam penganiayaan dan penderitaan, saudara. Tapi hati mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap setia. Dan hatinya tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dalam peringatan, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita menjadi pribadi yang bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Mungkin kita nggak memiliki harta dunia yang banyak, tapi bersyukur kekayaan orang percaya adalah ketika kita memiliki Tuhan Yesus dalam hidup ini. Karena dikatakan dalam Efesus bahwa harta surgawi itu sudah pasti akan menjadi bagian dan milik bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita, saudara. Dan mari melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini kita menjadi pribadi yang dipulihkan. Besok mari kita mengevaluasi diri. Apakah memang betul kita percaya kepada Tuhan dan hidup kita sudah dipulihkan? Bersedia untuk dipulihkan Tuhan. Saya percaya kita akan hari-hari ke depan, mari kita bangkit, mari kita bangun iman dan kerohanian kita, saudara. Mari kita introspeksi diri. Ke depan kita akan menjadi pribadi-pribadi atau umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami belajar tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang memberkati kami. Dan biar tangan yang sudah memberkati kami membuat tangan kami juga menjadi berkat bagi orang lain, ya Bapa. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur karena menerima berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan juga kami bersyukur karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga memulihkan hati kami. Membuat hati kami adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Hati yang setia, hati yang menyembah, hati yang memuliakan Tuhan. Dan ke depan kami bangun dan bangkit untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, ya Bapa. Makasih berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar maupun hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pahami, maknai dengan benar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada penginjil Apri yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh menguatkan kita pada hari kita memperingati hari kenaikan Kristus pada hari ini. Mari saat ini kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Dan doa berkat akan dibawakan oleh penginjil Apri.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dari tempat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita, kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kasih pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.